Episode 58. Pagi sudah kembali menampakkan indahnya seperti pagi kemarin di rumah dinas ini. Istri cantik dari seorang ajung komisaris polisi sedang sibuk bergelut dengan dapurnya untuk membuat sarapan seperti layaknya istri pada umumnya. Dalam waktu yang tidak cukup lama, sarapan sudah tertata di meja dari tangannya yang sudah cekatan. Harumnya. Harum sekali masakan istriku ini, ucap Rangga yang masuk ke dalam dapur sudah rapi dan terlihat sangat tampan sembari memasang jam tangan di tangan kanan kirinya. Bapak komandanku sudah siap. Ayo duduk, kita sarapan dulu, ucapnya yang sedang mengelap dapur bekas masakannya. Loh, perbannya kok sudah dibuka? Melihat jari Asia yang sudah tidak memakai perban. Lukanya sudah kering sayang, lihatlah, ucapnya yang sudah duduk di depan suaminya. Rangga memegang jari istrinya dan memeriksanya. Iya, benar, lukanya sudah kering. Aku kan sudah bilang, ini hanya luka kecil, Mas. Mas Rangga saja yang terlalu berlebihan, ucapnya sembari mengambilkan suaminya makanan. Rangga tersenyum dengan tatapan penuh cinta kepada istrinya. Oh iya Mas, jadi hari ini bertemu Papa? Iya, mungkin sebentar siang. Jadi Mas tidak pulang ke sini untuk makan siang? Maaf ya sayang, tidak apa-apa kan? Jawab Asia singkat. Ada apa ya? Papa memanggil Mas Rangga, sambung Asia. Entahlah. Kring, kring, kring. Papa, suara Rangga melihat HP-nya yang ia letakkan di atas meja makan. Baru saja dibicarakan, sudah menelpon, ujar Asia. Halo, Assalamualaikum Pak, ucap Rangga mengangkat telepon dan sejenak dia mendengarkan papa mertuanya berbicara. Insya Allah Pak, setelah jam makan siang Rangga menemui papa. Hanya itu yang Asia dengar dari suaminya dan menutup telepon setelah membalas salam dari papa mertuanya. Rangga telah selesai dengan sarapannya dan bersiap-siap berangkat ke kantor untuk melakukan pekerjaan sebagai abdi negara. Asia mengantar suaminya sampai ke pintu dan mencium tangan suaminya. Mas, memanggil suaminya seperti ingin mengatakan sesuatu. Rangga yang sudah memegang gagang pintu menghentikan langkah dan berbalik menatap istrinya. Tolong jangan kecewakan Papa, ucapnya terbata-bata. Maksudnya? Tanya Rangga heran. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Lanjutnya. Tidak Mas, aku sungguh tidak tahu apa-apa. Entah aku salah atau tidak, tapi feelingku mengatakan kalau tujuan Papa memanggilmu karena ingin mempertanyakan sesuatu kepadamu. Ucapnya mendekati suaminya dan menggenggam tangan suaminya. Aku sangat mengenal papaku. Kalau yang aku maksud itu benar, tolong jangan kecewakan Papa, sambung Asia. Rangga menarik nafas dan menghembuskannya pelan. Nanti kita lihat, tapi aku tidak janji. Membelai pipi istrinya dan segera berangkat ke kantor. Waktu terus berjalan, hari sudah siang, matahari bersinar sangat terik. Rangga sudah selesai sholat berjamaah dan makan siang bersama sahabatnya, Aibtu Adit. Oh iya, aku langsung berangkat ya Adit, ucapnya yang baru keluar dari kantin bersama Adit. Siap komandan, Adit sudah tahu sebelumnya kalau Rangga akan menemui mertuanya dulu. Rangga sangat mempercayakan segalanya kepada sahabatnya itu. Kalau ada yang mencariku, katakan saja. Kalau aku ada urusan penting di luar, mungkin aku kembali 2 jam dari sekarang. Santai saja bro. Rangga berjalan menuju parkiran. Jarak antara kantornya dan kantor milik papa mertuanya tidak begitu jauh. Rangga menempuh perjalanan kurang lebih 15 menit saja. Mobil sport mewahnya memasuki halaman parkir perusahaan terbesar negeri ini, Atmaja Group.
Dua orang security dan dua orang lelaki parubaya yang sudah menunggunya sejak tadi segera menuju parkiran menjemputnya. Rangga turun dari mobilnya dengan seragam penegak hukum yang masih ia kenakan tapi yang menutupi dengan jaket kulit. "Selamat siang, Tuan Muda," ucap dua lelaki parubaya. "Siang," balas Rangga ramah. "Mari Tuan, kami mengantarkan Tuan." Rangga mengikuti langkah kedua lelaki yang berpakaian sangat rapi di hadapannya itu. Beberapa karyawan wanita seperti terhipnotis melihat ketampanan menantu pemilik perusahaan tempat mereka bekerja. "Selamat siang, Tuan Muda," serentak suara karyawan menyapanya dengan menundukkan kepala. Rangga membalas ramah sapaan mereka, disertai senyum mereka menambah ketampanannya. Semua orang tunduk kepadanya. Sebenarnya ia sangat tidak nyaman diperlakukan seperti ini. Ia merasa bukan siapa-siapa di perusahaan ini yang harus diperlakukan demikian. Rangga melanjutkan langkahnya mengikuti dua orang tadi memasuki lift. Sepertinya ini lift khusus, tidak sembarang orang menggunakan lift ini. Pintu lift terbuka, mereka sampai ke lantai tertinggi gedung itu. Di lantai ini hanya terdapat satu ruangan. Kedua orang yang menjemput Rangga tadi segera mengetuk pintu. Rangga hanya diam di belakang mereka. "Masuk," terdengar suara papa mertuanya. Kedua orang itu membuka pintu. "Silahkan Tuan Muda." Kedua orang itu mempersilahkan Rangga masuk ke dalam ruangan. "Terima kasih." Rangga segera masuk, yang disusul kedua orang tadi ikut masuk dan berdiri di belakangnya. "Hei Bapak Komandan," ucap Atmaja dengan senyum bahagianya melihat menantunya datang. Rangga segera mencium tangan mertuanya. "Jangan memanggilku seperti itu, Pak," ucapnya setelah mencium tangan mertuanya. "Loh, memangnya kenapa? Kamu kan memang seorang komandan, bukan? Kamu tahu nak, Papa sangat bangga memiliki menantu seperti dirimu," ucapnya sembari menepuk bahu menantunya. Rangga hanya membalasnya dengan tersenyum. "Ayo nak, silahkan duduk." Atmaja mengajak menantunya duduk di sofa bersamanya. Atmaja juga mempersilahkan kedua orang tadi ikut duduk bersama mereka. "Nak Rangga, kenalkan, ini Pak Tommy dan ini Pak Bambang." Atmaja memperkenalkan kedua orang yang menjemputnya tadi di parkiran hingga sampai ke ruangan ini dan duduk bersama dengannya sekarang. "Mereka orang kepercayaan Papa. Mereka sudah puluhan tahun bekerja di sini," lanjut Atmaja. Kedua orang itu menyelami Rangga, walau sejak awal mereka yang menjemput Rangga dari awal, tapi mereka belum berkenalan. "Nak Rangga, mau kopi atau apa?" tanya Atmaja. "Maaf Pak, saya tidak minum kopi," ucapnya yang membuat Atmaja tertawa. "Kamu memang menantu idaman Papa," ucapnya. Pak Tommy, hubungi Obe, suruh bikin jus saja," perintahnya. "Baik Tuan." Pak Tommy segera menelepon melalui sambungan telepon yang ada di meja. Tok tok tok, terdengar suara pintu kembali diketuk. Masuk, ujar Atmaja. Pintu terbuka, tampak putra sulung Atmaja, Denis Atmaja, bersama seorang yang juga berpakaian rapi di belakangnya. Sepertinya dia orang kepercayaan Denis, tampak usianya tidak jauh dari Denis. "Maaf semuanya, saya terlambat. Kami baru selesai meeting di kantor," ucapnya langsung duduk di samping Rangga. Denis memegang beberapa perusahaan, kantornya terpisah dengan kantor papanya. Jarak tempuh sekitar 1 jam, itu yang membuat mereka terlambat. Karena semua orang sudah berkumpul, Atmaja segera membuka pembicaraan. Pembicaraan berlangsung 1 jam lebih. Pertemuan ini hanya sampai di sini. Rangga segera pamit yang disusul oleh Denis. Rangga keluar dari kantor papa mertuanya dengan wajah yang tidak bisa ditebak. Seperti ada beban dibawa setelah melakukan pertemuan ini. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.